Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi 'ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu ta'ala anhu. Wa in bagi an la yarjua illa minallahi ta'ala wa la yakhafa illa minhu. Dan selayaknya bahwa tidaklah seorang penuntut ilmu itu berharap melainkan semata-mata dari Allah. Ar-raja wal khauf itu semuanya harus kita miliki layaknya dua sayap burung yang senantiasa bergandengan, beriringan, serasi. Tidak lebih, tidak kurang. Raja berharap Allah senantiasa membukakan taubat selama ruh masih ada dalam jasad, tapi pada waktu yang bersamaan pula takut kalau terjerumus kembali pada maksiat yang pernah dia laku. Nah itu. Dua itu otomatis. Khauf raja, khauf raja, khauf raja. Lawazana khauful mu'min wa raja'uhu la'tadala. Itu hadis. Lawazana kalau ditimbang, lawuzina khauful mu'min wa raja'uhu, kalau ditimbang takutnya orang mukmin dan harapan orang mukmin la tadalah, maka keduanya saling seimbang. Wa yadhharu dzalika bimujawazati hadis syar'i wa adamiha. Dan nampak demikian itu terlihat seseorang itu takut kepada Allah, terlihat orang itu berharap kepada Allah dengan mujawazah hadis syar'i, dengan dia melampaui batasan syariat. Kalau orang melampaui batasan syariat, gampang berbuat maksiat, berarti tandanya dia nggak takut sama Allah. Apalagi saat ini, apapun bentuk mukhalafat, bentuk maksiat, bentuk pelanggaran, tidak ada yang bisa mencegah itu melainkan khauf minallah, takut pada Allah. Kalian ditinggalkan di pondok malam, nggak ada yang tahu apa yang kalian kerjakan. Mungkin kalian bisa melakukan maksiat, bisa keluar dari pondok. Di posisi saat ini kita belum tinggal, Ustadznya. Dengan mudah kalian keluar. Tuh, nggak ada yang bisa mencegah kalian melainkan takut. Amanat. Itu. Nah, terlihat itu ya Zuhar, nampak demikian. Dengan mudah melampaui batasan syariat. Wadamiha, dan tidak melampaui, artinya dia takut, dia tekan. Aku nggak mau ini. Aku nggak mau melakukan apapun yang itu berkaitan dengan mukhalafat, dengan maksiat, dan sebagainya. Aku nggak mau. Karena aku yakin Allah ada kepadaku. Nah, ini cikal bakal jadi orang besar di kemudian hari. Karena dia sudah ada muraqabah, udah ada makom pengawasan, hatinya selalu pada Allah. Allah ada. Allah mewujud. Allah syahid. Allah nazir. Allah muttali'. Allah perhatikanku. Allah menyaksikanku. Allah mengawasiku. Jadi nggak berani dia melakukan sesuatu apapun. Makanya ucapan orang besar apa ya? Al-arif asir. Orang yang kenal sama Allah itu tawanan. Orang yang kenal sama Allah itu tawanan. Seperti ditawan sudah, di penjara. Nggak bisa ngomong hal yang di situ berbuat maksiat. Nggak bisa mandang hal yang di situ jatuh maksiat. Nggak bisa dengar celaan orang lain, kejelekan orang lain. Tuh, dibuat hatinya gelisah kalau berbuat begitu. Oh, berarti ini manzur ini. Berarti ini santri dipandang oleh Allah nih. Berarti ini santri dapat inayah, perhatian dari Allah. Siapa kita? Tanya diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk demikian? Tuh. Nampak demikian. Bimujawazati hadis syar'i wa adamiha. Faman asallaha ta'ala khaufan minal makhluk. Nah, ini dia, ini tarbiyah. Tarbiyah makanya santri, tarbiyah anak, apa-apa dipecut. Untuk apa? Untuk supaya dia nanti bakal menjadi tabiat wataknya. Bangun pagi hari, tepat waktu dalam sholat, terlambat rokaat sekian kena.
Supaya apa? Ketika nanti ada azan, dia udah menjadi tabiat. Karena kita semuanya ini nafsu. Nafsu, kita punya hawa yang mana itu seperti anak kecil. Kalian semuanya, ketika lahir, nyusu kan sama orang tua? Nyusu. Terus kalian nggak nyusu sekarang kan? Ada nyusu nggak? Nggak ada nyusu sekarang sudah. Namanya disapi. Apa bahasa Bangkanya? Ya nggak tahu. Namanya disapi ya, Sin? Bukan sapi, Sin, sapi. Apa Sin bahasanya? Sama. Ya gitu deh kalau Sin. Ya, asal kita nyusu, akhirnya nggak nyusu sama orang tua. Asalnya nyusu, disapi, sehari 2 hari, nangis. Kejar-kejar. Nggak bisa tidur. Sampai diberikanlah susu formula. Dikasih susu bubuk. Ya dimau. Tapi nggak mau dulu, awalnya nggak mau. Dikasih, noleh. Dikasih, nggak mau, dilepas, lepein, nggak mau. Tapi selepas itu, sehari 2 hari 3 hari, ada yang mungkin seminggu. Setelah itu udah nggak lagi. Coba dibalikin lagi nyusu sama orang tua, mau gak? Gak mau. Itulah nafsu leh, paham leh? Itu nafsu. Itu nafsu. Kayak kalian pengennya main sama temen, majelis malam hari, duduk ngobrol sampai jam 11. Nafsu itu. Lawan. Kalau udah biasa, udah bakal kalian enek begitu. Bakal kalian nggak suka begitu. Makanya sengaja yang mukhalafat suruh ngejemur seminggu, ada 2 minggu, ya kan? Ini bakal ketahuan lagi 3 kali lipat lagi. Begitu. Sampai mantep. Karena nafsu begitu ngebawa. Nafsu pembawanya untuk buruk terus. Nggak ada yang baik. Wa nafsu katifli intuhmilhu intuhmilhu syabba ala hubbir ridai wa intaftimhu yanfatim. Jadi burdah. Nah, ini dia. Faman asallah ta'ala khawfan minal makhluk. Siapa orang yang takut dia maksiat. Nah, dia maksiat tapi takut dari makhluk. Dia berbuat maksiat takut dari makhluk. Fagat khafa ghayyarallahi ta'ala. Maka sungguh dia takut selain Allah. Ya, dia bermaksiat karena takut. Dia tinggalin sholat karena disuruh. Jadi security untuk ngejaga sampai nggak sholat asar, sampai nggak sholat duhur, bahkan yang sholat Jumat nggak sholat. Berarti khafa ghairallah, dia takut selain Allah. Berarti dia takut pada makhluk. Tapi lihat deh, fa idza lam ya'sillaha ta'ala. Tapi kalau dia tidak bermaksiat pada Allah, li khafil makhluk, karena takut gurunya. Ya. Ini aneh kalau nggak ada ustadz, aneh bakal berbuat maksiat. Tapi karena ada ustadz, nggak mau. Takut. Takutnya bukan karena Allah, tapi takut makhluk. Takut orang tua dan sebagainya. Duh, waraqaba hudud syar'i. Dan dia mengawasi. Dia selalu mengontrol batasan syara. Artinya apa? Ketika ada orang yang memerintahkan dia, nggak boleh kamu, nggak boleh, awas ya, awas ya, awas ya. Nah, ada orang begitu. Akhirnya dia takut jadi nggak sholat. Akhirnya dia sholat karena takut dia. Iya kan? Takut dia pacaran karena ada dia, karena ada guru, karena ada orang tua. Akhirnya nggak jadi pacaran. Takut, naudzubillah, minum khamar karena ada dia. Kalau nggak ada dia, ada bakal minum khamar. Nah, dia perhatikan hadis. Artinya apa? Dia nggak pernah, ya, nggak pernah melampaui batasan syariat. Karena tapi tetap takutnya karena
Perhatiin, takutnya karena makhluk, bukan karena Allah. Tuh, pelajaran di pondok. Nih sebabnya. Apa yang terjadi? Lihat, perhatikan. Falam yakhaf ghairallah. Maka dia tidak takut selain Allah, bal khafallahu ta'ala. Bal khafallaha ta'ala. Tapi sebenarnya dia takut kepada Allah. Itu penting. Makanya gimana kalian ketika jadi yatim piatu, nggak ada yang ngedidik kalian, nggak ada guru yang membimbing kalian. Ya Allah, hancur. Pantaslah Nabi nyatakan, kullu maulud yulad alal fit. Sebenarnya manusia itu dilahirkan atas kesucian. Ya, walakin abwahu yuhawidanihi wa yumajjisanihi wa yunassiranihi. Tapi kedua orang tua atau lingkungan yang membuat ini orang jadi Majusi, ini orang jadi Yahudi, ini orang jadi Nasrani, ini orang jadi LGBT. Ya, jadi demen sesama jenis. Sekarang ramai begitu. Demen laki sama laki, perempuan sama perempuan. Siapa ya? Siapa yang membentuk karakter begitu? Lingkungan. Ya, membentuk karakter itu lingkungan. Dia yang menyebab. Tuh dia. Maka semua, kalau dari situlah gimana? Orang tua mendidik, agama mendidik, guru mendidik, supaya kalian tunduk. Coba kalian pulang ke rumah, handphone, ngerokok, kapan waktu? Hancur waktu kalian sudah. Pagi, nggak ada tadarru ilallah, nggak ada ngapal, yang fadailnya keistimewaan luar biasa. Habis subuh kalian gimana? Setelah subuh kalian gimana? Lalu nanti sebelum zuhur kalian gimana? Ba'da zuhur kalian gimana? Asar gimana? Maghrib? Coba kalian di rumah semua. Apa yang kalian lihat? Nonton TV, lihat handphone, nongkrong, dan sebagainya. Itu dia. Maka kalau kita meninggal pada saat kita nuntut ilmu, wallah kita bakal bersyukur kepada guru kita yang telah merawat dan mendidik kita, menertibkan waktu kita dengan sebaik-baik mungkin. Udah. Tapi karena apa? Nafsu. Karena nafsu ini terus pembawa. Kalau nggak dilawan, udah terus berjalan sampai tua. Makanya kita dapatkan orang tua usia 60, 70 masih pakai celana pendek. Banyak kan? Masih pakai celana pendek. Kelihatan auratnya, haram dilihat. Kenapa sebabnya? Dari masa kecil nggak dididik. Orang tuanya nggak dididik, lingkungan nggak dididik, pamannya nggak dididik, dan sebagainya nggak dididik. Jadi terbiasa. Udah besar, nggak pakai celana panjang, nggak nutup aurat. Ya. Wa kadza fi janibir raja, demikian pula di samping sifat raja sama begitu. Tidak berharap karena Allah, berarti kita berharap kepada makhluk, berarti kita tidak berharap melainkan kepada makhluk itu. Tapi kalau kita berharap kepada makhluk, ya, tetapi tidak keluar dari batasan, maka kita sebenarnya berharap hanya kepada Allah. Seperti orang kerja, dia kadang mengharapkan gaji, honornya. Tukang-tukang hari Kamis udah nunggu aja. Coba sore terlambat ditungguin, nggak ada yang pulang itu. Tapi tiap hari pulang kan? Jam 4:30 pulang kan? Tapi kalau kita terlambat nggak ngasih, sampai maghrib tungguin. Nah itu kan harapan. Tapi selama tidak menyalahi syariat, itu semata-mata dia berharap hanya kepada Allah. Itu kan cuma wasail. Itu cuma perantara. Wain bagi berapa menit? Wain bagi li talibil ilmi. Ya, sampai sini lu tandain. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma. Nah, sebelum akhir kita baca gosidah yang akan dibaca salah satu santri yang nanti kita bersama baca selawat. Fadhal. اللهم صل وسلم وبارك عليه
يا برق الشام